Selamat sore Mom semuanya, apa kabar? Semoga Mom sehat-sehat selalu. Ya, senang sekali saya Novita Angel, Editor-in-Chief MB Indonesia, bisa kembali lagi berjumpa bersama dengan para Mom semuanya. Hari ini kita akan membahas satu bahasan yang saya tahu banget sering bikin Moms pusing. Jadi mungkin saya akan cerita dulu di weekend ini, di akhir pekan ini, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, MB bikin satu keriaan. Kita bikinnya adalah weekend, special weekend MPASI, di mana selama 3 hari ini kita membahas full tentang MPASI, live Instagram. Kita awali dengan webinar, lalu nanti akan ada live Instagram, lalu kita juga punya podcast, kita punya YouTube, dan juga tentunya kita punya artikel menarik di website kita dalam bentuk long form yang benar-benar membahas semuanya tentang MPASI. Mungkin kita balik lagi ke zaman dulu, di saat saya pertama kali memberikan MPASI itu masih menu tunggal, dan saya ingat banget menunya pisang, dan saat itu memberikan MPASI usia 4 bulan, masih kayak begitu tuh. Nah, mungkin saya sapa dulu nih, sudah ada Dokter Cesar. Hai dokter. Halo, selamat sore Mbak Enggi, selamat sore apa juga kabar? Semuanya. Baik-baik, Syukurlah. syukurlah. Dokter Cesar Prono Citro SPA MSC, dokter spesialis anak dari RS Pondok Indah Bintaro Jaya. Dok, kalau kita ngomongin soal MPASI itu seru ya. Emang ternyata tuh MPASI tuh kayak tren, ada perubahannya, ya nggak sih? Kayak tadi aku bilang, Dok. Dulu saya ingat banget pertama kali saya memberikan MPASI buat anak saya itu usianya 4 bulan. Lalu menu pertamanya adalah pisang. Pisang, iya itu kayak menu apa ya, kan? Sejuta umat di zaman dulu gitu kali. Betul. Ya. Sementara masih mending Mbak Enggi 4 bulan. Kenapa? Zaman dulu ada tuh bayi yang baru usia 3 hari, 4 hari udah langsung dikasih pisang, ada juga loh zaman dulu. Zaman dulu lagi. Ya, tapi kan saudara sekarang kita tahu menu anak diberikan MPASI di usia 6 bulan. Dari 0 sampai dari lahir sampai 6 bulan itu adalah masa ASI eksklusif. Jadi benar-benar hanya diberikan ASI, ya kan? Lalu setelah itu masuk di masa MPASI dan nggak ada tuh dimulai dengan pisang. Langsung aja menu 4 bintang, ya nggak sih, Dok? Iya, menu yang lengkap. Sebenarnya 4 bintang ini juga istilah awam ya sebenarnya. Sebenarnya secara medis kita nggak ada sih istilah 4 bintang. Cuma yang penting sih istilahnya adalah pemberian makanan dengan nutrisi yang adekuat gitu, nutrisi yang cukup gitu. Nah, memang sih kalau dibilang tren ya sebenarnya karena ilmu itu berkembang. Betul. Kenapa sih kok misalnya sekarang kita ngasihnya beda sama zaman dulu, bukan gara-gara pengen tren, aja, bukan kemajuan ini kemajuan ilmu pengetahuan yang makin terus mencari apa yang dibutuhkan bayi, kebutuhan bayi itu seperti apa ya, Dok ya? Iya, berdasarkan penelitian hasilnya ternyata gimana kita ambil yang paling baik rekomendasinya dan kita sosialisasikan ke para mom semuanya gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal MPASI, tahu banget problemnya para moms itu pasti banyak banget. Mulai dari, aduh hari ini menunya apa ya? Aduh besok apa ya? Itu masa menjelang MPASI itu adalah masa yang deg-degser, ya nggak sih, Moms? Benar. Karena kan pertama kali anakku makan. Ya kenapa, Dok? Benar. Cuma yang selalu saya sampaikan ke para mom semuanya itu jangan dibahas stres. Karena kenapa ya? Karena sebenarnya kan pola pemberian makan yang paling baik itu adalah dengan suasana yang menyenangkan bagi bayi. Kalau suasana yang nggak nyenengin, otomatis dia nggak akan cinta dengan proses makan. Karena kan sebenarnya proses makan itu adalah sesuatu yang kita mau ajarkan kepada bayi bahwa nih loh, makan itu adalah suatu kebutuhan gitu, sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Nah, maka si kecil juga harus cinta nih dengan aktivitas pemberian makan ini. Nah, gimana dia bisa nyaman atau senang dengan pemberian makanan kalau momnya aja stres gitu. Kalau momnya juga tampak nggak happy kayak gitu, otomatis bayinya juga ngerasa dan akhirnya suasana pemberian makannya jadi nggak menyenangkan. Jadi nomor 1 memang jangan stres. Nah, cuma supaya jangan stres ini gimana caranya? Ya kita harus tahu ilmunya juga gitu. Jadi biar momnya pede. Kalau udah pede kan otomatis bisa dibawa santai gitu. Ini kata Vista Anis Octavia, ini mama-mama banget nih sambil ngomel sih makan anaknya. Ya emang banyak banget soalnya problemnya ya. Belum lagi nanti kita berhadapan dengan yang namanya GTM. Lalu kebingungan kita, boleh nggak sih dikasih gula? Boleh nggak sih dikasih garam gitu kan ya? Banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan. Nah makanya hari ini kita akan membahas, tema kita adalah mitos fakta MPASI. Dokter Cesar siap menjawab pertanyaan dari para mams.
nanti kita kasih kesempatan buat Mams, tapi mungkin aku mau nanya dulu nih ya dok ya. Ini kalau kita ngomongin soal mitos fakta, mungkin yang pertama kali yang paling sering ditanyakan sama dokter tuh adalah, emang gula garam boleh ya dok buat MPASI ya dok? Oke, jadi sebenarnya ya tidak haram ya memberikan gula dan garam, asal kita tahu batasannya ya. Karena memang ada nih penelitian menunjukkan berapa sih sebenarnya batasan gula dan garam yang bisa diberikan untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Jadi supaya gampang nih mungkin saya langsung terjemahkan ke takaran sehari-hari ya. Kalau misalnya di usia 6 bulan sampai 1 tahun, itu garam itu maksimal adalah 1 gram atau setara dengan 400 mg natrium atau sodium. Nah, ini kurang lebih 1/6 sendok teh gitu. Itu dalam sehari. Gitu. Sejuput sedikit gitu berarti ya dok ya sebenarnya sedikit ya. aja. Dan kalau kita masak untuk masakan keluarga kan sebenarnya paling berapa sih gula garamnya, terus kan dibagi-bagi lagi gitu. Jadi sebenarnya sih itu sedikit sekali. Kalau gula, ada nggak batasannya? Ada juga. 6-9 bulan itu kalau diterjemahkan ke takaran rumah tangga itu kurang lebih 1/4 sendok teh dalam sehari. Sementara kalau 9-12 bulan, setengah sendok teh dalam sehari. Nah, tetapi kalau dibilang boleh atau enggak, boleh dengan jumlah sekian. Tapi perlu atau enggak, nah itu beda cerita. Karena di usia 6-9 bulan, biasanya lidah bayi itu masih belum kayak lidah kita. Gitu. Jadi sebenarnya itu masih bisa diberikan dengan rasa makanan yang asli. Itu juga sebenarnya masih doyan-doyan aja. Gitu. Mungkin nanti nih kalau istilahnya kita ada istilah apa honeymoon period ya. Biasanya 6-9 bulan itu masih doyan gitu. Nah, betul, 9 bulanan kok tiba-tiba udah bosen nih, kok kayaknya udah GTM. Nah, itu banyak faktor ya, mungkin lagi tumbuh gigi, mungkin bosan dengan tekstur. Nah, mungkin salah satunya adalah rasa dari makanannya juga si kecil udah mulai bosen nih, udah mulai kok hambar nih, nggak suka gitu. Nah, disitulah mungkin bisa dipertimbangkan untuk ditambahkan gula dan garam dengan batasan yang tadi. Jadi masa bulan madu tadi tuh ya 6-9 bulan dinikmati dulu, nggak apa-apa, nggak dipakein rasa garam dan gula. Apalagi kan mungkin kita tahu sekarang kan menu yang kita siapkan. Aku inget banget sahabat aku Mona Ratuliu tuh waktu itu memberikan menu soto ayam, tapi nggak pakai gula, nggak pakai garam, tapi kan ada kaldu ayamnya. Bener ya banget, kan? iya. Nah, itu mungkin ya ada bisa, mom yang malah bingung, loh kok boleh dikasih soto ayam? Mungkin nah, gitu iya, ya. bener. Iya. Nah, mungkin kita sambil nggak apa-apa tuh dok katanya, karena mungkin sekarang kita tahu menu yang banyak yang bilang bahwa sebenarnya kalau kita menyiapkan MPASI itu udah nggak perlu ribet-ribet. Kalau zaman dulu kan pasti menunya beda sendiri nih. Katanya sekarang tuh menu yang ada di meja makan tapi tanpa gula dan garam dulu nih, apalagi kalau masih masa bulan madu nih ya. Nah, itu gimana dok? Ya benar, jadi pada prinsipnya ya tadi salah satu yang saya sampaikan supaya mama nggak stres gitu ya, supaya nggak aduh bingung nih nyiapin makanan apa, ya udah kita masak apa pada hari itu juga boleh juga digunakan untuk masak MPASI. Cuma bedanya adalah tadi ya di mungkin penggunaan gula garamnya, dan yang kedua adalah di teksturnya, karena kita tahu usia 6-9 bulan itu kan teksturnya masih tekstur yang bubur saring gitu ya. Nanti mulai mendekati 9 bulan naik nih ke tekstur nasi tim, dagingnya dicincang atau disuwir. Kemudian nanti makin mendekati 1 tahun itu makin menyerupai makanan keluarga, makanan kita. Itu dari segi tekstur. Tapi dari segi bahan-bahan gimana? Boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya kita hari ini mau masak soto ayam tadi ya, boleh kita bikin soto ayam tapi teksturnya beda nih. Kalau untuk si kecil mungkin kalau 6-9 bulan berarti bubur nasinya masih disaring, dagingnya masih di blender gitu, tapi kuah sotonya gitu penggunaan bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, laos, jahe gitu sebenarnya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Biar nggak pusing daripada Betul. untuk keluarga kita belinya proteinnya ayam. Untuk si kecil proteinnya harus salmon gitu. Soalnya kalau protein itu nanti ngomongnya salmon. Padahal sebenarnya banyak yang bisa diberikan ya, yang bisa kita dapatkan dengan mudah sehari-hari. Tadi ayam boleh, telur boleh, hati boleh, otak boleh, daging boleh. Jadi tapi jangan gulai otak ya dok. Asal teksturnya tadi ya disesuaikan aja. Oke aja, nggak apa-apa gitu. Tadi sekaligus berarti menjawab pertanyaan dari Moms Oksafina tadi sudah muncul. Berarti kalau pemberian rempah-rempah gitu boleh ya dok? Maksudnya tadi kan dokter bilang bawang boleh. Berarti kayak misalnya biasanya suka pakai kayu putih, daun salam, ya kan? Boleh.
Ya, kayu manis bukan kayu putih. Kayu putih buat dioles ya dok, ya salah. Kayu manis ya dok ya. Itu Iya, boleh ya dok boleh. ternyata ya. Boleh. Jadi bumbu-bumbu rempah Oke, aromatik oke. itu boleh aja, tetapi kan di akhirnya kan pasti Mm-mm, antara di blender atau dihaluskan atau mm-mm, disaring kan. Jadi mm-mm, mm-mm. akhirnya bentuknya tetap aja bubur yang bisa dicerna oleh si kecil Oke. gitu. Nah, Dok, kita balik lagi nih. Kayak tadi Hmm. akan aku sempat cerita ya, waktu pertama kali masa aku MPA, memberikan MPASI buat si anak-anak aku, itu pemberiannya adalah pisang. Mungkin banyak juga Ya. nih dari moms yang masih bersama dengan orang tuanya, ya kan? Entah mertuanya atau orang tuanya. Yang, pisang. Pertama kali itu pisang. Nah, bolehkah kita memberikan pisang nih, pisang kerok, pisang dikerok atau dilumatin biasanya dok ya, sebagai makanan pertama untuk bayi nih, untuk si kecil? Ya, ya, jawaban singkatnya tidak ya. Kenapa tidak? Karena pisang itu tidak cukup mengandung nutrisi. Tadi itu ya syarat untuk Yes. MPASI adalah nutrisinya harus adekuat, harus mencukupi. Ya. Pisang itu tidak mencukupi untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan nutrisi dari baby gitu ya di usia 6 bulan ini. Kenapa? Karena di usia 6 bulan tadi mungkin kalau dibilang 4 bintang gitu, tapi sebenarnya lebih simpelnya adalah yang dibutuhkan oleh si kecil adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Itu sebenarnya simpel banget ya. Karbohidrat itu contohnya ya boleh bubur nasi, boleh tepung beras, boleh kentang, boleh ubi. Kemudian protein. Protein memang kita pilih protein hewani karena asam amino yang dikandung oleh protein hewani itu lebih lengkap daripada protein nabati. Protein hewani itu tadi itu ya, contohnya daging, ikan, ayam, ati, telur, keju gitu ya. Kemudian kalau protein nabati seperti misalnya kedelai atau tahu atau tempe, silahkan, tetapi bukan jadi prioritas. Prioritas kita adalah protein hewani. Jadi kalau misalnya porsinya udah kayaknya nggak cukup, udah banyak banget, pilih yang protein hewaninya. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak itu adalah minyak, margarin, butter, santan juga boleh gitu. Jadi karbohidrat, protein hewani, lemak. Kan sebenarnya simpel banget. Kenapa kok tiga ini yang paling penting? Karena di dalam ASI pun komponen yang dominan adalah itu gitu. Jadi MPASI itu kan mendampingi ASI ya, melengkapi lagi di usia 6 sampai 6 bulan ke atas apa yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh ASI. Nah, kalau kita berikan makanan yang tidak mengandung seperti yang dikandung ASI ya, tidak mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak, berarti kita mundur dong. Berarti bukannya kita mendampingi ASI, justru kita jadi berkurang nih jenis nutrisi yang kita berikan kepada baby. Jadi itu suatu kemunduran. Jadi makanya kita berikan MPASI yang lengkap, mengandung protein hewani, karbohidrat, dan lemak itu dalam satu porsi makannya udah langsung lengkap mengandung semua itu gitu. Tapi boleh nggak misalnya pisang diberikan? Boleh, tapi hanya sebagai selingan ya. Jadi kan makan itu ada dua ya, makan berat sama selingan. Kalau makan berat tadi harus lengkap mengandung protein hewani, karbohidrat, lemak. Tetapi kalau selingan itu nggak harus ya. Misalnya buah aja boleh gitu ya. Ini dengan catatan berat badan bayinya oke ya. Kalau berat badan bayinya kurang oke, mungkin selingannya pun harus rada berat. Tapi kalau misalnya berat badannya oke, selingan boleh saja menggunakan buah, boleh saja misalnya biskuit bayi gitu, boleh silahkan nggak apa-apa. Gitu. Ini beberapa pertanyaan sudah masuk, kita simpan dulu karena nanti saya juga akan memberikan kesempatan. Tadi ada salah satunya ada Moms Oksafina, Moms Aulia yang bertanya, nanti boleh langsung nanya, Moms Baby Lau juga ya. Oke, nah ini dok, saya penasaran juga nih, pasti banyak juga moms yang bertanya-tanya, kan aku tuh maunya kalau ada mau kasih manis-manis, boleh nggak sih kita nggak kasih gula, tapi kita kasih madu. Nah, madu tuh boleh nggak sih kita berikan pada MPASI sebagai pemanis alami gitu daripada kasih gula gitu misalnya. Nah, ini selalu yang saya sampaikan kepada semua orang tua ya, moms ya. Sebenarnya bayi itu boleh makan apa aja seperti yang kita makan, tapi nomor satu yang tidak boleh adalah madu. Itu satu-satunya yang benar-benar haram hukumnya untuk diberikan pada bayi di bawah usia 1 tahun. Karena di dalam madu itu berpotensi mengandung spora dari bakteri botulinum ya. Bakteri ini apabila misalnya cerna atau masuk ke saluran pencernaan bayi yang belum siap tadi itu di bawah 1 tahun, nah itu bisa berakibat ada toksin yang muncul kemudian bisa menimbulkan kelumpuhan pada bayi, kelumpuhan otot-otot pada bayi, misalnya otot pernafasan, otot pencernaan. Jadi pada singkatnya sih itu berbahaya sekali untuk kondisi si kecil. Jadi madu
sama sekali tidak boleh diberikan pada bayi di bawah 1 tahun dalam bentuk olahan apapun. Soalnya ada nih, sekarang kan lagi ada tuh beberapa yang populer nih, katanya ada suplemen apa tuh yang katanya bisa bikin nafsu makan gitu ya. Tetapi dia mengandung madu gitu. Nah itu tetap jangan nggak ya boleh. kalau di bawah 1 tahun ya. Jangan. Oke. Nah kalau kita ngomongin lagi sekarang garam nih ya. Jadi mendingan balik lagi, maaf dok. Jadi kalau misalnya daripada madu udah gula aja sekalian nggak apa-apa ya dok ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi gula dan garam boleh dengan batasan yang tadi. Ya? Tapi kalau madu, jangan. Nggak boleh. Nah, kalau garam, dok, kita tahu ya, zaman sekarang, moms, ada yang namanya garam Himalayan, gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita taunya garam beriodium aja ya, dok. Iya, kan? Bener. Nah, gimana, dok, dengan pemberian garam Himalayan untuk MPASI si kecil? Ya, jadi setelah diteliti ya, ternyata garam Himalaya itu kandungan iodiumnya itu rendah sekali gitu. Padahal sebenarnya kan yang dibutuhkan benar, yang kita butuhkan dari garam itu selain tadi untuk perasa adalah iodiumnya gitu. Jadi sebenarnya iodium itu penting banget buat bayi dan juga anak, juga buat kita. Apabila kekurangan iodium yang sampai tahap yang berat kan bisa menimbulkan penyakit gondok gitu ya. Jadi daripada menggunakan garam yang aneh-aneh gitu, pilihlah garam yang beriodium kalau memang ingin menggunakan garam gitu. Nah, dok, kalau kita ngomongin soal hati, dok, kan kemarin sempat heboh tuh, nggak boleh katanya ngasih hati buat MPASI. Hati itu kan sumber tempat mengolah racun yang masuk ke tubuh kita. Nah, tapi kan tadi dokter bilang nggak apa-apa. Nah, ini gimana nih, dok? Aman ya, dok? Jadi benar. Pengolahannya gimana, dok? Aman. Pengolahan sih nggak masalah ya, tetapi yang patut dicatat adalah hati itu memang organ tubuh kita yang berfungsi untuk mengolah racun, tetapi racunnya itu nggak disimpan di dalam hati gitu ya. Jadi racunnya itu dibuang dari dalam tubuh. Jadi hati itu cuma ibaratnya mesinnya aja, tapi bukan tempat sampahnya gitu ya. Sampahnya sih dibuang aja gitu. Jadi hati itu sendiri aman untuk dikonsumsi, dan hati itu adalah sumber zat besi yang baik dan juga protein gitu ya. Seperti kita tahu, bayi di bawah usia 1 tahun itu kan membutuhkan zat besi dalam jumlah yang cukup banyak ya. Nah, zat besi ini adanya dari mana? Nomor 1 adalah dari daging merah gitu ya. Nah, kalau daging merah kemahalan, tiap hari harus makan daging, mungkin babynya nggak doyan, mungkin juga harganya mahal. Alternatifnya adalah hati gitu. Jadi silahkan menggunakan hati gitu ya. Boleh tapi ya, dok, kalau ya? benar boleh. Jadi kalau misalnya ada yang masih khawatir, itu sebenarnya hoax aja. Olahannya pun bebas ya. Mau ditumis, mau digoreng, silahkan bebas. Yang penting teksturnya disesuaikan dengan kemampuan bayi tadi, usia 6-9 bulan, masih bubur saring 9-12, nasi tim 1 tahun ke atas sudah sama kayak kita. Dan harus matang benar ya, dok, berarti ya? Oh ya pasti, semua makanan harus tetap matang. Benar. Jadi tadi itu semua makanan sih boleh, tetapi kalau untuk makanan mentah seperti sashimi, sushi gitu, itu nanti deh kalau udah lewat usia balita baru boleh gitu. Ya. Sebelum saya tanya lagi sama dokter, sambil juga buat moms yang mau bertanya boleh di kolom chat dulu, nanti akan kita pilihin buat ditanyakan langsung ke dokter Cesar. Ini saya mau informasiin juga nih buat moms yang mau berbagi keseruan acara hari ini di sosial medianya, boleh banget ya. Jangan lupa pakai hashtag MB Weekend MPASI 2021, boleh tag Mother Baby IND dan juga dokter Cesar_P ya. Terima kasih buat moms yang sudah sharing keseruan hari ini. Nah, dok, lanjut ya, dok. Untuk sayur dan buah, itu harus diperkenalkan di awal-awal kah? Atau misalnya ada aturan sayur dulu, baru buah? Atau tadi hanya sekedar snack buat makanan selingan aja nih, karena kan kata banyak yang bilang gini, habis kalau diperkenalkan nama buah, nanti mereka udah kenal manis kan, buah kita tahu rata-rata manis ya, dok ya, semangka gitu. Nanti si kecil tuh udah tahu rasa tuh jadi cepet gitu loh, dok. Hilang deh tuh masa-masa bulan madu tadi tuh. Enggak ya, nggak apa-apa, boleh aja. Jadi kalau antara buah dan sayur itu nggak ada urutan mana nih harus diperkenalkan duluan, sebenarnya enggak. Tetapi memang buah, sayur itu kan banyak mengandung serat ya. Jadi ternyata walaupun serat itu baik untuk tubuh kita, tetapi untuk awal-awal MPASI ternyata bayi itu justru kalau diberikan terlalu banyak serat akan mengalami kesulitan pencernaan. Jatuhnya adalah sembelit atau konstipasi. Mungkin ada nih beberapa mom yang mungkin mengalami kok begitu mulai MPASI kok pupnya jadi keras, pupnya jadi jarang seperti itu. Nah, itu saran saya sih nomor 1, coba lihat kandungan airnya bagaimana atau pemberian air putihnya. Kan kita tahu bahwa setelah mulai MPASI boleh diberikan air putih setiap kali setelah makan ataupun setelah diberikan selingan. Nah,
Kenapa kok air putih ini perlu? Karena kan sebelumnya apa yang dikonsumsi oleh bayi itu kan hanya cairan ya, ASI. Betul, ASI itu kan betul, betul. cairan ya. Ibaratnya 90% lebih itu adalah dalam bentuk cairan. Nah, tiba-tiba sekarang diperkenalkan dengan MPASI yang teksturnya itu padat. Nah, Ya, ya, kandungan airnya kan otomatis berkurang jauh. betul. Pencernaannya jadi kaget, akhirnya jadilah sembelit itu. Nah, Oke. bagaimana mengimbanginya atau membantu baby untuk adaptasi? Air Mhm. putihnya gitu. Jadi setelah Oke. selesai makan atau selingan, berikanlah air putih, boleh coba mulai dari 10-20 cc. Kalau Ya. masih keras juga, naikin Mhm. lagi 20-30 cc. Ditambah Kalau lagi. masih keras, Oke. naikin. Intinya kalau masih pupnya keras atau jarang, itu berarti kandungan air yang dikonsumsi dari bayi masih kurang, Ya. sehingga perlu Oke, ditambah oke. lagi. Yang Betul. kedua, syaratnya jangan berlebihan. Tadi itu ya, selain dibantu Ya. dengan air, yang kedua, kalau misalnya pemberian seratnya berlebihan, bisa membuat bayi sembelit. Jadi mungkin di Heeh. awal-awal kalau ternyata ada masalah dengan tadi itu ya sembelitnya, mungkin serat dalam bentuk buah ataupun sayurnya dikurangin dulu. Boleh nggak Oke. dikasih? Boleh, tapi mungkin dikit-dikit dulu aja gitu ya. Ya, ya, Dalam ya. bentuk puree itu mungkin kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh aja dicampurkan dalam MPASI-nya untuk memperkenalkan rasa dari sayur misalnya. Oke. Kalau enggak ya tadi buah bisa untuk selingan, boleh-boleh aja gitu. Oke. Tapi begitu sembelit, kurangin dulu. Oke, baik. Dok, kita mau tanya juga nih dok, kalau misalnya Hmm. kita tahu nih dari keluarga, dari ayah, dari ibunya gitu ya, dari moms and dads-nya tuh ada riwayat Hmm. alergi. Nah udah tahu kan, karena kan biasanya kan kita tahu nih, moms yang ada alergi, anaknya juga ada kemungkinan besar alergi. Ada, iya. Dads-nya ada alerginya, wah itu paket combo tuh, bisa-bisa udah anaknya pasti alergi juga. Nah, Iya, perlukah iya. kita menghindari pemicu makanan yang menyebabkan bisa jadi alergi itu nanti katanya baru bisa nanti aja dikasihnya setelah umur 1 tahun. Apakah seperti itu Oke. dok? Atau dari Ya. awal MPASI sudah bisa diberikan, diperkenalkan Nah, maksudnya? oke. Jadi walaupun ya salah satu ataupun kedua orang tua itu ada alergi, yang pertama kemungkinan alergi anak kan juga nggak absolut ya, nggak 100% pasti nih alergi. Betul, betul. Nggak. Yang kedua, kalaupun alerginya orang tua itu apa, belum tentu alerginya anak itu sama. Bisa aja Betul. alerginya beda. Terus yang ketiga, kalau kita tidak berikan, kita memang tidak akan tahu. Kalau reaksinya belum muncul, kita tidak akan tahu apakah anak ini alergi atau enggak gitu. Ya. Jadi sebenarnya misalnya nih orang tua ada alergi, perlukah kita menunda? Tidak, tidak perlu menunda. Karena ternyata penelitian menunjukkan mau ditunda atau enggak, kalau anaknya Iya alergi, sih, ya ya pasti alergi jadi aja aja sih, ya alergi. bener. Kalau Ya, ya, misalnya nggak ya. alergi, ya dia tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Oke. Jadi tidak ada hubungannya dengan waktu kita memperkenalkan Oke. suatu jenis makanan. Jadi justru sayang kalau misalnya kita Ya udah benar-benar tunda benar. nih, misalnya, aduh jangan deh dikasih telur, katanya telur bikin alergi, jangan kasih telur. Jangan kasih telur, terus jangan juga kasih keju, jangan kasih juga produk olahan susu sapi, jangan Iya, kasih iya. daging sapi juga jangan. Aduh, terus babynya makan apa dong gitu, balik-baliknya pisang lagi nanti gitu. Iya, Jadi iya benar-benar jangan benar. sampai ya, jadi justru meresikokan si kecil jadi kekurangan nutrisi gara-gara Iya, iya, kita iya. takut yang berlebihan. Jadi Betul. intinya sih nomor satu, boleh diamati pada saat pemberian ASI eksklusif gitu ya. Jadi Oke. misalnya nih, kalau misalnya pada saat pemberian ASI eksklusif, ibunya mengkonsumsi susu sapi atau produk turunannya, kemudian bayi muncul alergi, oke, berarti udah kelihatan nih mungkin bayinya ada alergi susu sapi. Atau misalnya Oke. pada saat ibunya konsumsi telur, misalnya bayinya kok merah-merah, itu berarti mungkin ada alergi telur. Jadi kalau Ya. selama 6 bulan pertama itu sudah terdeteksi nih ada kemungkinan alergi, nah silahkan ditunda. Tapi kalau Oke. selama 6 bulan ASI eksklusif bayinya fine-fine Aman-aman aja, aja. nggak perlu ditunda. Jadi silahkan berikan tetap pada saat Oke. MPASI-nya itu apapun yang bisa diberikan ya, tetapi sambil tetap diawasi. Kalau Oke. misalnya kurang lebih 15 menit sampai 2 jam setelah pemberian MPASI tiba-tiba ada muncul ruam-ruam Merah-merah merah, ya. nah baru deh kita catetin tuh apa aja yang Ya, baru ya, aja kita kasih, itu ya. kita jadikan tersangka mungkin ini penyebab alergi, hindarin dulu gitu, paling nggak sampai 2 minggu ke depan, habis itu baru boleh dicoba lagi dalam jumlah sedikit Ah. 1 persatu gitu. Oke, jadi sebenarnya kalaupun kita sudah mengetahui bahwa anak kita nih ada alerginya nih ya, Ya, mungkin di stop dulu sementara waktu, tapi nanti dicobain lagi ya dok ya? benar. Kecuali kalau amit-amit alergi yang muncul tuh alergi yang langsung berat.
Ya, jadi misalnya Iya, alergi sesak nafas, sebenarnya karena gitu kan ya benar, dok ya. benar, benar. Kalau ruam-ruam kulit itu kan sebenarnya kategori Ya, ringan ya. ya, Tapi ya. kalau sampai bengkak-bengkak, matanya sampai aduh bengep-bengep gitu ya, terus sampai sesak napas ataupun penurunan kesadaran yang harus sampai Mhm. dibawa ke rumah sakit, harus dikasih obat anti alergi yang Ya, seperti ya. itu. Nah, itu benar-benar tidak boleh sama sekali kecuali dalam Oke. pengawasan dokter. Tapi kalau misalnya yang cuma Mhm. ringan-ringan aja gitu, mau dicoba lagi boleh gitu, asalkan dalam jumlah yang sedikit-sedikit dan harus selalu diobservasi Oke, gitu. oke. Ya, kita harus menemukan juga tuh kayak saya contohnya kalau saya makan buah kiwi dok, itu sampai saya bisa sampai nggak bisa nelen gitu loh dok, langsung. Waduh, Ya itu berarti kalau di kayak gitu, tenggorokannya bengkak gitu iya ya. itu dihentikan dulu sebaiknya untuk kalau Iya, anak-anak kita tahu seperti itu ya dok ya. bener. Kalau itu Oke, jangan oke. coba-coba. Jangan coba-coba. Berarti udah tuh kalau kita tahu apa efeknya sampai segitu dahsyatnya, sebaiknya jangan dicobain lagi ya dok ya. Bener, bener. Oke, baik. Oke, kita mulai baca pertanyaan ya dari Moms, ini banyak sekali. Ada Moms Oksavina nih, pertanyaannya menarik sekali. Benar nggak sih dok? Kalau MPASI pengenalan dikasih ASI dulu, ASI fresh atau ASI perahan? Nah iya tuh dok, kan katanya gitu, Oke. dicampurin pakai ASI biar dia rasanya nggak asing gitu. Nah bener gitu Bener. nggak sih? Benar banget. Oke, Jadi ya, kan ya, ya. itu usaha kita untuk membuat si bayi itu proses adaptasinya lebih mudah karena dia dengan rasa yang udah familiar gitu. Boleh Ya, dicampur dengan ya. ASI untuk mengatur kekentalannya. Dan Oke. ngomong-ngomong soal memfamiliarkan ya, sebenarnya usaha kita untuk memfamiliarkan bayi dengan berbagai rasa itu udah bisa dimulai bahkan sejak kehamilan. Jadi sejak hamil ya, kalau moms itu nggak ada alergi, silahkan boleh makan apa aja, bebas, yang penting bernutrisi dan bersih ya. Karena sedikit banyak apa yang moms makan itu akan mengubah rasa ketuban. Nah, nanti setelah menyusui sama juga, jadi moms juga silakan boleh makan apa aja selama bersih, bernutrisi, dan juga momsnya nggak alergi. Nah, karena sedikit banyak apa yang moms makan akan mengubah rasa ASI. Mengubah itu bukan berarti kalau makan pedas terus jadi pedas asinya, enggak ya. Enggak kayak gitu, itu mitos aja. Boleh nggak moms pada saat hamil ataupun menyusui makan pedas? Boleh aja, asal nggak berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti momsnya sakit perut juga akan repot ya. Tapi kalau sepanjang dalam batas wajar, boleh-boleh aja. Karena tadi itu, kalau rasa ASI itu berubah-ubah, rasa ketuban itu berubah-ubah, akhirnya baby juga akan terbiasa dengan berbagai macam rasa. Ya, dok, ya? Benar, pada saat makan, dia nggak akan pilih-pilih makanan. Dia akan lebih mudah untuk menerima makanan, gitu. Oke, ini menarik. Berarti kalau momsnya makan durian, bukan berarti nanti tiba-tiba rasa ASI jadi ada durian-duriannya ya, dok? Oke, dok, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Moms Aulia. Kalau Moms Aulia mau langsung bertanya, boleh loh. Silakan Moms Aulia nyalakan mikrofonnya dan juga nyalakan kamera kalau mau bertanya, atau mau saya yang tanyain aja. Kalau mau langsung dinyalakan. Kalau enggak aku bacain aja. Oke deh kalau gitu. Moms Aulia bertanya, dok, kalau sayur termasuk wajib nggak sih ke dalam komponen MPASI? Oke, Jadi sudah disinggung sih ya. Benar. Jadi kalau untuk karbohidrat, protein hewani ya, protein terutama protein hewani dan juga lemak itu wajib. Sayur wajib nggak terlalu sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau diperkenalkan boleh dalam jumlah sedikit sambil ngelihat babynya konstipasi atau enggak. Tetapi kalaupun tidak, nggak apa-apa gitu. Jadi di awal-awal nggak harus langsung itu ya. Jadi kalau yang di awal yang penting adalah tadi karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Sayur, buah itu sifatnya komplementar ya, tambahan lah seperti itu. Karena kan kita pasti berpikirnya kita nyamain sama orang dewasa ya, sayur dan buah kan lebih baik sebenarnya ya. Ini beda lagi nih ya sebenarnya ya. Jadi kalau di bawah 2 tahun, bayi, contohnya beda banget itu adalah soal lemak. Kalau di bawah 2 tahun, bayi itu butuh banget lemak dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan takut, makanannya emang boleh nih digoreng, emang boleh ditumis, emang boleh pakai margarin, pakai butter, pakai santan, boleh banget. Karena justru bayi di bawah 2 tahun butuh banyak lemak, salah satunya adalah untuk pembentukan perkembangan otak. Sedangkan kalau di atas 2 tahun, udah mulai sama kayak kita, kolesterol, lemak harus dibatasi. Makanya lebih banyak buah-buah, sayur-sayur, atau kalau makanan jangan yang terlalu banyak yang digoreng kayak gitu. Tapi kalau di bawah 2 tahun, malah justru diberikanlah lemak itu. Kalau buat yang di bawah 2 tahun, martabak keju pakai minyak Wisman tuh enak ya dok ya. Itu bagus ya dok ya. Bener, tapi yang habisin nanti kayaknya Moms nih pasti ini habis ini moms pasti pada mesen martabak. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Ita. Ita mau langsung nanya, Ita. Moms Ita, kalau mau nanya langsung boleh, silakan. Nyalakan kamera dan mikrofonnya.
Kalau nggak dinyalain, aku langsung aja ya. Mungkin buat moms juga yang mau bertanya nanti kalau mau langsung bertanya boleh raise hand, tapi kalau nggak aku bacain aja. Ini kalau moms Ita bilang gini, anakku 5 bulan, imunisasi tanggal 12 kemarin, ditimbang berat badannya nggak naik. Hanya 6,92 kilo. Nah, bulan September nanti udah 6 bulan. Mau MPASI menu apa ya yang bisa buat ngejar berat badan yang ketinggalan, Dok? Karena harusnya 5 bulan ini berat badannya sudah harus 7,5 kilo. Nah, ini menarik nih, Dok. Kita kan juga tahu ya, Dok, sebenarnya kan kita anak kan harus pertambahan berat badan dan juga tinggi badan dan lingkar kepala itu kan harus jadi perhatian juga buat para moms. Ini indikator bahwa anak kita bertumbuh juga kan ya, Dok ya. Nah, ini gimana nih, Dok? Ya, jadi yang pertama ya, tadi itu benar banget nih yang dilakukan moms ini untuk memantau berat badannya secara objektif ya. Jadi memang nih berat badannya segini, kurvanya segini, dan ini harus, saya rasa harus juga ditiru ya, bukan hanya sebelum mulai MPASI, tapi sesudah juga. Karena jangan sampai kita ngerasa, aduh ini kayaknya kurang berdasarkan kayaknya sama anak lain kok kayaknya lebih kurus, kayaknya kok penglihatan saya kayaknya kurang gemuk nih gitu. Jadi kan sebenarnya data yang paling objektif adalah berat badan. Nah benar, tiap-tiap bulan tuh ada targetnya sendiri. Misalnya 4-6 bulan, kalau bisa sebulan tuh nambahnya 600. 6-9 bulan, kalau bisa nambahnya sebulan tuh 480. 9-12, kalau bisa 360. Nah itu kan ada target-target seperti itu. Kalau misalnya tidak tercapai, bagaimana? Kalau tidak tercapai, pasti dokter anak akan memberikan masukan ya. Misalnya nih, kalau belum 6 bulan, pasti kan ASI nih, kita evaluasi nih, pemberian ASI-nya gimana. Jangan-jangan gara-gara tidurnya udah lama nih, udah keenakan nih. Biasanya udah 3 bulan ke atas tuh bayi udah tidurnya enak nih sampai pagi. Udah pulas. Bener, orang tuanya juga, aduh enak nih udah nggak begadang, akhirnya udah semuanya bablas tidur sampai pagi. Padahal di pagi dan siang hari nyusunya itu masih nggak banyak gitu. Nah berarti kan harus dikejar nih frekuensi nyusunya. Yang kedua, volume nyusunya. Jangan-jangan nyusunya itu kurang lama. Kalau kurang lama kan juga bisa membuat berat badan agak seret. Jadi pertama kita pasti evaluasi, kita kasih masukan untuk ASI-nya dioptimalkan. Kalau ASI sudah dioptimalkan, ternyata masih kurang juga, ada beberapa kasus di mana sebelum 6 bulan, jadi paling cepat 4 bulan, itu bayi sudah bisa diberikan MPASI yang lebih cepat dari anak-anak yang lain, karena memang sudah dioptimalkan dari segala sisi ya, dari asupan ASI dan lain-lain, kok ternyata masih nggak bagus juga. Nah mungkin ada beberapa kasus, walaupun jarang, dokter anak akan merekomendasikan MPASI yang diberikan lebih dulu. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalnya nih, oke lah ini sudah direkomendasikan, oke MPASI gitu. Apakah berarti MPASI yang diberikan untuk bayi ini harus beda dengan MPASI bayi-bayi lain? Enggak gitu, tetap aja sih sama aja dengan bayi-bayi yang lain dulu gitu. Jadi tidak berarti kalau misalnya kita pengen ngejar target terus mulai MPASI-nya tuh beda sama bayi-bayi yang lain. Enggak, kita tetap aja dengan MPASI yang tadi dulu, yang karbohidrat, protein hewani dan lemaknya komposisinya lengkap dengan frekuensi biasanya kalau awal-awal 2 kali makan berat, 1 kali selingan, sama dengan bayi-bayi yang lain gitu. Karena kan kalau masih di awal itu kita harus lihat dulu ya, apa nanti setelah diberikan MPASI kenaikannya bisa ngejar atau enggak. Kalau misalnya dalam sebulan itu nggak ngejar, baru mungkin dokter akan merekomendasikan, oke, menunya ganti kayak gini gitu. Jadi akan dievaluasi lagi. Tapi untuk pertama kali sama dulu dengan bayi-bayi yang lain. Nggak ada yang harus yang ditambah banget apa, tapi jangan lupa tadi komposisinya harus lengkap. Betul, betul. Jadi emang harus konsultasikan juga kepada dokter anaknya ya, Dok ya? Iya, benar. Kalau untuk kasus-kasus khusus kayak tadi ya, betul, beratnya agak bermasalah. Ya, nah ini pertanyaan dari Moms Besta beda lagi nih. Kalau anaknya 9 bulan, lahap makannya dan nyusunya juga. Nah supaya nggak terlalu gemuk, Dok. Itu perlu nggak kita membatasi porsi makan si kecil supaya kita kan itu juga nggak mau anak jadi obesitas ya, Dok. Itu kan juga mesti dijaga ya. Udah nggak zaman tuh kita ya moms ya, anak gemuk tuh jadi patokan ya kan. Ini justru harus jadi perhatian kita. Dan satu lagi juga pertanyaan yang akan saya bacakan adalah kalau misalnya nih kita memberikan makanan homemade diganti dengan pemberian makanan MPASI fortifikasi tuh selama 1 minggu full karena mungkin lagi nggak sempat bikin, apa-apa nggak sih, Dok? Oke, jadi yang pertama tadi misalnya, kok kayaknya udah berlebihan nih beratnya. Nah, sekali lagi sama ya, untuk ngelihat anak kurus atau gemuk jangan hanya dari pandangan mata aja. Mungkin tadi betul. Ya, mungkin ini di ekstrim yang berbeda ya. Tadinya satu yang ngerasa, aduh anaknya terlalu kurus, ini ngerasa kok anaknya terlalu gemuk. Tetap di refer lagi, lihat lagi kurvanya. Kalau memang dari kurvanya itu memang naiknya itu, waduh, gila-gilaan ya, dari mulai MPASI gitu kok dari hijau ke kuning ke merah, nembus merah gitu, kayak udah ekstrim banget. Nah itu
mungkin memang perlu dikonsultasikan dengan dokter anaknya. Biasanya kita akan sarankan yang pertama mungkin selingannya jangan yang berat-berat. Jadi makan beratnya tetap harus komplit, tetapi selingannya mungkin lebih banyak yang tidak terlalu banyak mengandung kalori. Jadi misalnya memang diperbanyak ke arah buah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu lihat bagaimana level aktivitas dari si kecil. Karena bisa aja, oh ini kurang stimulasi nih si kecilnya. Biasanya udah tiduran aja gitu. Nggak terlalu diajak stimulasi untuk latihan duduk, latihan berdiri, dan lain-lain gitu. Nah, kita kejar di stimulasinya supaya kalorinya juga ada yang terbuang gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemberian susunya gitu. Gimana ASI-nya? Jangan-jangan makannya juga banyak, ASI-nya juga masih kenceng banget. Apalagi kalau misalnya ada yang aduh mungkin ada lah beberapa yang mungkin nggak puas, aduh dengan ASI nggak puas, ditambah lagi dengan formula atau bahkan ditambah dengan formula tinggi kalori pula. Nah itu kita juga evaluasi gitu. Kemudian kalau tadi yang kedua pertanyaannya yang fortifikasi. MPASI fortifikasi. Ya, jadi kalau dari dokter anak sendiri tidak mengharamkan pemberian MPASI fortifikasi ya. Masing-masing MPASI homemade maupun fortifikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi dua-duanya sama-sama aman untuk diberikan pada bayi bahkan dalam jangka panjang gitu. Jadi walaupun fortifikasi, tetapi kalau sudah ada logo BPOM-nya ya, sudah lulus BPOM, berarti dia sudah lulus atau sesuai dengan standar internasional. Jadi untuk makanan bayi fortifikasi itu ada standar internasionalnya yang juga dipatuhi oleh Indonesia ini. Jadi kalau sudah ada label BPOM-nya itu pasti sudah aman, tidak masalah sekalipun diberikan secara sering ataupun dalam jangka panjang karena tidak mengandung pengawet ya. Jadi kalau ada yang bilang mungkin MPASI itu yang fortifikasi ada pengawetnya, itu sebenarnya tidak benar. Jadi makanan bayi itu tidak boleh mengandung pengawet ya. Kalau dia bisa awet itu karena proses pengeringannya, bukan karena pemberian pengawet. Jadi jangan khawatir walaupun memberikan MPASI fortifikasi. Dengan catatan tadi dokter udah bilang harus ada logo BPOM-nya gitu ya dok ya? Iya benar. Ya, karena kan kita tahu sekarang juga ada tuh makanan-makanan MPASI yang bikin sendiri. Dijual. Nah, itu mungkin kita harus hati-hati ya, Dok ya. Yang kita harus perhatikan. Itu yang mungkin kita harus hati-hati. Oke, baik. Buat moms kalau mau bertanya langsung boleh raise hand, nanti saya akan berikan kesempatan. Tapi mungkin sekarang ini saya baca dulu pertanyaan dari Moms Maya. Saya mau bertanya, anak saya usianya 6 bulan lebih 2 minggu, baru 2 minggu nih MPASI. Tapi dari awal MPASI bayi udah nolak nih, Dok. Sampai sekarang 2 minggu MPASI-nya paling masuk 2-3 sendok makan bayi yang kecil. Padahal udah coba atur jam makan, variasi menu makan. Tapi kenapa ya 2 minggu makannya susah? Nah, ini katanya sekitar 2 atau 3 sendok. Bukan emang masih sedikit ya, Dok, kalau di awal-awal ya, Dok? Nah, ini gimana nih, Dok? Ya, jadi gini. Yang pertama sih, yang selalu saya sampaikan juga ke para moms adalah jangan terlalu stres dengan jumlah dari makanan atau volume makanan ya. Karena pada prinsipnya ya namanya makan itu kan proses yang baru ya, yang si baby ini harus belajar ya. Tadinya dia itu kalau makan tuh ya udah nyusu aja gitu. Sekarang ternyata makan tuh beda nih, disendokin gitu segala. Nah, kan dia kaget juga nih ya, itu butuh proses adaptasi. Yang selalu saya tekankan adalah nomor 1, jangan terlalu dipusingkan dengan volume makan yang bisa dihabiskan oleh baby. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya, tetapi maksudnya jangan dibawa stres dulu gitu ya. Yang kedua, tetap balik lagi ke feeding rules. Jadi saya selalu ajarin kalau mulai MPASI yang namanya feeding rules. Feeding rules itu adalah aturan pemberian makanan ya, yaitu nomor 1, jadwal itu harus konsisten. Jadi jamnya itu harus sama terus. Kita tentukan nih, misalnya makan pagi jam 8, makan selingan jam 12, makan sore, makan berat lagi jam 4. Contohnya seperti itu. Dan durasi makan tidak lebih dari 30 menit. Mau habisnya berapapun, jangan dipaksa makan lebih dari 30 menit. Ya. Karena kalau udah lebih dari 30 menit, udah bete, itu udah kelamaan sih. Babynya juga udah mulai cranky. Justru kalau semakin dipaksa dia makan semakin trauma. Kalau belum 30 menit, boleh kita tetap berusaha suapin ya, tetapi kalau udah 30 menit, udah sudahi aja. Toh di usia 6-9 bulan, 70% nutrisi masih bisa dipenuhi dari ASI. Jadi nggak apa-apa, nanti berikan ASI-nya, kita coba lagi pemberian makan berikutnya ya. Jadi jadwal harus konsisten, durasi tidak lebih dari 30 menit. Tadi boleh sudah benar coba variasi olahannya dan juga boleh dicampur dengan ASI. Dan jangan lupa
suasana. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu mikirin kayak makanannya aja, tapi kita lupa proses atau suasana pemberian makannya. Jadi suasananya itu harus menyenangkan. Jadi nomor satu, momsnya jangan kelihatan bete kalau misalnya, aduh kok makannya dikit sih, aduh lagi dong. Anak tuh Jangan nyamber loh perasaannya, ngerti. ya kan? Iya, namanya juga 9 bulan di dalam kandungan, terus 6 bulan disusuin, pasti udah ngerti banget mood dari momsnya. Jadi mom tuh moodnya harus bagus ya, harus happy ya. Jadi satu, mom harus dalam suasana hati yang happy. Dan kedua, sering gunakan kata-kata pujian dan juga dengan intonasi yang ceria gitu. Karena kalimat-kalimat itu juga positif bisa ya, Dok, ngerti, ya? benar-benar. Jadi ayo nggak apa-apa, ayo lagi, coba lagi. Jadi kalau bayi bisa makan, kita puji, pinter, kayak gitu dong, gitu misalnya. Jadi suasananya harus menyenangkan, penuh dengan pujian, moodnya momsnya harus happy, dan boleh juga diingat bahwa kalau kita ingat-ingat 6 bulan pertama ASI itu kan selama proses makan, baby itu selalu dipeluk ya, di hold, di dekat embrace, gitu ya, Dok, benar. Nah, kalau makan memang benar, makan itu memang harus posisi duduk, tetapi bukan berarti duduknya tuh harus selalu di high chair, nggak selalu ya. Yang penting posisi duduk. Boleh di high chair, boleh di bouncer, boleh di pangku juga. Dan jangan lupa untuk juga ada kontak mata dan juga kontak fisik. Jangan sampai didudukin di high chair, duduknya jauh-jauhan, seberang-seberangan, terus ibunya sambil nonton mata. drakor. Aduh, jangan. Jadi justru harus kita banyak kontak mata, kita banyak peluk, kita banyak cium selama proses makan. Boleh juga kita temani, kita sambil makan di depannya supaya babynya juga makin semangat. Dan tadi ya, jangan sampai ada distraksi ya. Jadi seperti TV ataupun mainan, HP, aduh jangan ya. Tadi itu kan kita tahu bahwa TV, HP, pokoknya screen time itu kan tidak boleh sampai usia 18 bulan, kecuali video call. Jadi secara otomatis TV, HP diberikan pada saat proses makan itu tidak boleh. Mainan-mainan juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita tuh lagi berusaha mengajarkan baby itu mencintai dan menikmati proses makan. Jadi supaya dia, Dok, ya? benar, supaya dia menikmati, jangan dikasih yang lain-lain. Justru fokusnya nanti teralih ke yang lain-lain gitu. Justru harus menikmati proses makan. Kita tunjukkan kita juga makan dengan happy, dengan gembira di depannya kayak gitu. Jadi silakan dicoba variasi makanan di boleh dicampur ASI, kemudian proses pemberian makan coba dibuat lebih menyenangkan gitu. Kalau untuk volume, ya sebenarnya sih rata-rata baby bisa menghabiskan 50 sampai 125 cc. 50 cc itu kurang lebih ya 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. 125 cc itu kurang lebih setengah mangkok bayi. Tetapi sekali lagi ini jangan dijadikan target atau jangan dijadikan sesuatu yang bikin kita stres. Yang penting udah nomor satu, bikin dulu bayinya happy. Kalau udah happy, pasti volume makan akan naik. Tapi kalau kita dari awal udah mikirin target, kitanya stres, babynya juga stres, nanti akhirnya justru suasana makannya tidak menyenangkan. Ya, mungkin juga harus menjadi catatan buat moms yang kita maksud dengan yang dimaksud sama dokter juga tentang suasana menyenangkan itu bukan berarti dibawa sambil makan sambil naik odong-odong ya, Dok ya. Itu kan sering terjadi. Zaman dulu kan gitu, Dok. Maka dibawa keliling komplek. Kalau makan fokus makan. Jadi ya jangan dibawa jalan-jalan. Ya, nggak boleh dibawa jalan-jalan, nggak boleh ada distraksi. TV, gadget itu nggak boleh ya. Jadi benar anak fokus pada makan. Oke, ini sayang sekali waktu kita terbatas. Ini saya berikutnya akan baca dulu menarik sekali pertanyaan dari Nisa Hanifa. Dok, saya mau nanya nih, apakah benar bahan MPASI itu harus dari yang organik? Kayak beras. Nah, ini menarik nih, Dok. Karena kan kita pikirnya kan, wah harus bersih. Jadi kan banyak juga yang maunya yang organik aja kali ya, gitu. Biar sekalian yakin. Sementara kan kita tahu ya, yang bahan-bahan organik kan lumayan ya harganya ya, Dok. Iya, benar. Jadi sekali lagi jangan sampai kita pengen memberikan MPASI, pengen memberikan nutrisi, yang jadi adalah kita malah stres gitu. Termasuk salah satunya stres finansial ya. Jadi jangan memaksakan ya. Sebenarnya organik itu kan sebenarnya bahkan untuk kita pun juga bukan sesuatu yang harus banget gitu ya. Yang penting nomor satu pertimbangan adalah nutrisi gitu ya. Tetap nutrisi nomor satu. Sepanjang kita bisa penuhi dari sisi karbohidrat, protein hewani dan lemaknya, nutrisinya terpenuhi, berat badannya dengan baik, itu adalah udah suatu pencapaian yang sangat baik sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen nambahin misalnya kita pengen yang organik gitu, silahkan saja. Tetapi itu sekali lagi adalah pilihan lifestyle ya, bukan pilihan secara medis. Secara medis kita nggak pernah bilang bahwa yang organik itu, aduh harus dipilih, pasti lebih baik daripada yang lain. Enggak ya, karena
kita tahu bahkan walaupun tidak ada label organiknya, tetapi sebenarnya kan pertanian ataupun peternakan tuh dia punya aturan gitu. Jadi Ya, betul. jangan dibayangkan mungkin zaman dulu kan gosipnya, aduh kalau ayam itu pasti disuntikin hormon, disuntikin ini, Ya. disuntikin itu. Nah, sebenarnya sekarang kan juga udah ada aturannya, pertanian dan peternakan juga ada pengawasannya gitu. Jadi ibaratnya bahan-bahan yang berbahaya atau ekstrim yang aduh serem-serem itu sebenarnya juga sebenarnya pasti dilarang gitu, nggak mungkin gitu ya. Produk yang dijual itu seharusnya sudah aman gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada yang punya pilihan pribadi, pengen punya lifestyle yang organik, apa-apa juga. silahkan, nggak apa-apa, kita nggak larang. Tetapi kalau yang tidak juga tidak apa-apa, tidak harus mengejar yang itu, gitu. Ibaratnya tadi itu nggak bisa beli salmon, ya udah pakai ati nggak apa-apa, pakai ikan kembung nggak apa-apa, ikan lele nggak apa-apa, enak boleh, juga nggak kok, apa-apa. Bener, dan nutrisinya juga ternyata nggak kalah. Gitu. Oke, Dok, satu pertanyaan terakhir boleh ya? Ini dari Moms Wida yang sudah raise hand. Silakan Moms Wida langsung ditanyakan. Selamat sore, Dok. Halo, selamat sore, saya Wida, Dok. Izin tanya, Dok. Anak saya kan sekarang umurnya 12 bulan ya, Dok. Jadi waktu masuk umur 11 bulan sampai sekarang itu, saya ngerasa kok dia jadi kayak small eat gitu ya, Dok. Makan itu seringnya kayak nggak habis, Dok. Terus kalau sejauh awal MPASI itu saya udah nerapin feeding rules ya, Dok. Sebenarnya tuh apa sih, Dok, faktor atau kenapa bisa anak tuh tiba-tiba jadi small eat gitu, Dok? Padahal sebelumnya tuh enggak masalah. Terus kalau cara pemenuhan gizi setiap harinya dengan kasus anak small eat itu gimana ya, Dok? Takutnya kan dia makannya sedikit-sedikit dan berat badannya tuh nggak kekejar ya, Dok, di usianya gitu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Moms Wida. Silakan dokter. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi kalau mendekati usia setahun itu memang udah ada sedikit perubahan nih biasanya. Apalagi kalau udah 1 tahun ya, perubahannya adalah karena secara psikologis dia itu juga udah beda. Biasanya gini, kalau udah umur setahun atau mendekati setahun, dia tuh nggak mau makan dari piringnya, maunya dari piring orang lain. Kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita manfaatin aja gitu. Tapi kita harus lihat dulu teksturnya gimana. Kalau misalnya memang benar target usia setahun bayi udah bisa makan seperti kita. Tapi ada nggak yang dari usia 10 atau 11 bulan udah bisa makan seperti kita? Ada. Jadi untuk naik tekstur itu ini juga mungkin salah satu mitos ya, katanya harus nunggu tumbuh gigi. Itu tidak benar ya. Itu nggak benar. Karena sebenarnya bayi itu mengunyah menggunakan gusinya. Di bawah gusinya itu udah ada bakal giginya. Jadi gusinya itu cukup keras gitu. Jadi sebenarnya dia bisa menaik tekstur walaupun belum tumbuh gigi. Jadi tadi itu target usia setahun udah bisa makan seperti kita, tapi memang ada beberapa yang dari 10-11 bulan udah bisa makan seperti kita. Pada saat dia naik tekstur kita naikkan, dia memang butuh waktu lebih untuk bisa unyahnya ya tadi ya. Ya, jadi mungkin jadi agak lama, akhirnya capek. Setelah dia ngunyah, aduh capek, udah deh makannya dikit aja. Mungkin ada yang seperti itu. Tetapi itu bukan berarti, ya udah deh berarti turunin lagi jadi bubur. Jangan. Karena semakin padat atau semakin kasar tekstur dari suatu makanan, itu kalorinya lebih tinggi. Ibaratnya bubur semangkok sama nasi semangkok, kalorinya pasti lebih tinggi yang nasi semangkok gitu. Jadi jangan mengejar volume, aduh ya udah deh, ya biarin bubur yang penting makannya banyak. Jangan, karena kalorinya akan tetap lebih tinggi dengan yang teksturnya lebih kasar. Jadi jangan mundur, kecuali kalau bayi tampak seperti ingin muntah, berarti dia memang belum bisa menelan dengan baik. Tapi kalau cuma agak lambat, agak diemut, agak dikit, nggak apa-apa. Itu proses adaptasi. Lama-lama semakin bayi bisa mencernanya, itu nanti akan kembali lagi seperti semula. Itu satu, mungkin itu adalah proses adaptasi. Yang kedua tadi, mungkin secara psikologis udah kayak tadi itu, kalau misalnya dari piringnya sendiri, aduh dia udah nggak mau, maunya yang di piring orang kayak gitu. Boleh manfaatkan saja, apalagi kalau misalnya teksturnya udah serupa dengan kita, ya udah boleh aja dikasih dari yang piring kita, paling dibejek-bejek dikit, dicincang dikit gitu. Jadi dihalus-halusin dikit gitu ya, pakai sendok ya. Benar, siapa tahu dia lebih tertarik ya untuk makan yang ada di piring kita. Yang ketiga, siapa tahu dia pengen makannya itu dalam tanda kutip sambil mainan, tapi mainannya bukan mainan dengan mainan lain atau TV atau gadget tapi mainin makanannya gitu. Boleh ya, dari usia sekitar 7-8 bulan sebenarnya bayi itu udah mulai bisa berusaha ngambil makanan. Mungkin awal-awal nggak langsung dimasukin mulut, awal-awal buang, dilempar-lempar. Betul. Nggak apa-apa, tapi itu proses belajar ya. Nah, lama-lama dia akan belajar ngambil, masukin mulut, ngambil, masukin mulut. Nah, mungkin dia akan lebih happy kalau pada saat makan, di depannya itu disajikan
finger foods. Jadi ada misalnya nih suiran daging, potongan pasta yang lunak, potongan buah atau sayur yang lunak gitu ya. Dia sambil main-main, mungkin ada yang buang-buang, mungkin ada yang masukin mulut, asal bersih nggak apa-apa ya. Jadi izinkan dia untuk bermain-main dengan makanannya. Mungkin dia pengen pegang sendok sendiri, pengen pegang garpu sendiri gitu. Jadi lebih ke ciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi itu mungkin bisa dicoba. Lalu kalau kalau masih tetap seperti itu, makanya dikit-dikit gimana? Oke, siasati dari frekuensi, makan berat 3 kali sehari, selingannya 2 kali. Nah, dan juga komposisi. Selingannya mungkin boleh dibikin agak berat ya. Selingan itu nggak harus selalu buah-buahan. Ini juga ya mungkin kalau untuk moms yang udah punya anak yang berusia di atas 1 tahun, selingan itu boleh macam-macam ya. Boleh dibikinin siomay, boleh dibikinin bakso, boleh dibikinin kayak nugget, tapi sebaiknya bikin sendiri, bukan yang instan ya. Jadi boleh, atau dikasih jajan pasar, dibikin risol, lemper gitu, bolu, boleh. Jadi di atas 1 tahun itu menurut saya udah enak banget karena makannya udah kayak kita ya. Jadi bisa dibikin selingan yang bervariasi. Jadi selingan nggak harus selalu buah-buahan melulu, tapi juga bisa diberikan yang kalorinya rada tinggi sedikit, jadinya walaupun dicampurin keju gitu ya dok ya. Boleh banget dikasih keju gitu ya. Jadi silahkan bervariasi gitu ya. Tentunya disesuaikan dengan tekstur dari si kecil tadi, dia bener nggak nih udah bisa makan tekstur seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal finger food, mungkin yang harus saya ingetin, finger food itu tidak boleh yang lengket ataupun keras, kayak misalnya peanut butter itu jadi finger food, jangan. Jelly selai-selai yang lengket-lengket itu jangan. Kemudian yang bulat atau keras seperti kacang-kacangan sebagai finger food, jangan. Anggur jangan gitu. Jadi jangan yang keras-keras. Finger food itu prinsipnya kalau di mulut kita dia harus hancur gitu ya. Ya, variasi menu-menu untuk finger food tuh banyak juga di Mother and Baby di YouTube-nya, nanti bisa dicontek ya. Moms juga bisa memberikannya untuk si kecil kayak keju, mozzarella, tapi digoreng atau dibungkus pakai roti. Wah, aduh aku juga mau itu. Dokter Cesar, wah ini banyak sekali informasinya. Ini seru sekali pembicaraan kita ya tentang mitos fakta MPASI. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Dokter Cesar sudah bersedia sharing dengan para moms di sini. Ini sesi webinar, kok jangan dibilang webinar ya, arisan ya kan. Sambil nanya-nanya, sambil ngobrol-ngobrol ya. Yang kurang kayaknya martabaknya nih dok. Nah, selalu ya Dokter Cesar. Mungkin sebagai penutup ada mau disampaikan kepada para moms? Ya, mungkin pesan saya adalah yang pertama, jangan menjadikan MPASI itu sebagai sesuatu yang menyeramkan atau jadi momok buat kita. Anggap aja bahwa inilah usaha kita untuk memberikan nutrisi terbaik buat si kecil. Jadi kita harus happy juga, jangan dibawa stres. Yang kedua, kalau ada mitos-mitos yang beredar, jangan ragu untuk konfirmasi atau konsultasi sama dokternya. Jadi supaya kita nggak dibawa stres dengan mitos-mitos yang belum tentu benar gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Cesar, sehat selalu. Dan tentunya terima kasih juga buat para moms yang sudah bergabung, sudah ikutan. Kita senang banget ya sore-sore nambah ilmu tentang MPASI. Jadi udah nggak perlu pusing-pusing lagi ya moms ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini kita bisa tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Cesar bisa jadi pegangan buat kita nih. Dokter Cesar sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Ya. Semoga semuanya sehat selalu Mbak Angie, sehat selalu mom semuanya. Terima kasih Dokter Cesar, sampai jumpa. Sama-sama. Dan juga terima kasih para mom, sampai jumpa.